Carmelite Talk, di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam Carmelite Talk. Dalam episode kali ini, kami kembali kedatangan tamu yang istimewa. Setelah sekian lama kami berusaha untuk menghubungi beliau, akhirnya terjadilah peristiwa hari ini. Hari ini kita bersama Pater Bernardus Bunga, SVD. Halo Pater, selamat datang, selamat bertemu. Selamat bertemu. Ya, selamat bertemu. Ya. Sebetulnya saya yang datang menemui Pater, tapi tidak apa-apa. Artinya selamat datang dalam acara ini. Ya. Nanti kita akan sharing, membawa kembali beberapa memori kita pada peristiwa-peristiwa yang pernah Pater alami bersama kedua pendahulu kami, Ya. Pater John Brito OCD dan Pater Thomas Kalor OCD. Pertama mungkin kita kembali ke pengalaman atau peristiwa awal ketika Bapak Donatus Jagom bertemu dengan kedua Pater India, Pater Basil waktu itu provinsial dari Provinsi Manjumbel India, datang bersama Pater Justin Panakal OCD, kemudian dibawa untuk datang ke Flores. Ya. Meskipun rencana awalnya ketika itu harusnya berdua, Pater berdua itu harus ke Manado. Ya. Lalu Pater Monsignor Donatus waktu itu ajak, ayo kita ke Flores, di sana ada saudari kalian, Suster OCD. Mungkin Pater ingat atau ya menceritakan kembali peristiwa itu, sejauh Pater ingat. Ya, pengalaman. Waktu kunjungan Pater provinsial dari India itu, memang ke Jawa, tapi mereka juga sempat singgah di Mataloko. Singgah di Mataloko. Hanya kami bertemu hanya sepintas saja. Tapi kelihatan mereka antusias sekali untuk memilih. Jadi saya hanya sejauh kenal mereka karena mereka singgah Ya, di seminari. di seminari waktu Nah, dan kesan saya itu dari cerita mereka rasa lebih tertarik dengan umat di Kota Bajawa yang sempat mereka kunjungi beberapa saat. Ya, baik Pater. Selang beberapa waktu kemudian datanglah kedua tokoh yang pada akhirnya sekarang begitu dikenang, yaitu Pater John Brito dan Pater Thomas Kalor. Ya. Waktu itu beberapa bulan mereka tinggal di Mataloko dan waktu itu kebetulan Pater sedang bertugas di sana ya. Dan nanti selanjutnya ada beberapa bulan tambahan di Rita Piret untuk belajar bahasa. Nah, mengenai proses itu jatuh bangun mereka mulai untuk belajar kultur Flores, Jawa dan juga mulai belajar bahasa Indonesia. Mungkin Pater ingat pengalaman-pengalaman seputar itu. Pater John Brito dengan Tom itu tanggal 16 Agustus 82 itu mereka tiba di Indonesia. Ya. Lalu 14 September 82 itu mereka mulai belajar bahasa Indonesia di Rita Piret. Ya. Selama beberapa bulan. Lalu tahun 1983 baru mereka pindah ke Mataloko. Untuk memperlancar bahasa Inggris, dan waktu itu Pak Pitpuli Ya, Bapak Pitpuli yang mendampingi mereka, tapi mereka tinggal di seminari sehingga saya perlahan-lahan kenal mereka secara baik. Ya. Nah, jadi saya kenal mereka ketika mereka pindah dan menetap di Mataloko hampir 1 tahun itu. Hampir 1 tahun ya. Dan saya bantu mereka untuk bisa memperlancar bahasa Indonesia, tapi dengan menggunakan itu kalimat-kalimat yang sederhana dan kata-kata yang mudah diucapkan. Karena kalau sulit itu ya saya harus ganti kata yang mudah yang sama artinya. Nah, itu yang saya buat. Lalu mereka juga mulai latih untuk menyusun khotbah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Tapi mereka susun dalam bahasa Inggris, kemudian saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena sewaktu juga mereka diminta, biarpun masih tinggal di seminari ya. Sehingga selalu siap. Lalu kalau ada waktu senggang, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, ya karena saya ajak mereka untuk bisa jalan-jalan. Dan kendaraan satu-satunya yang bisa kami gunakan itu ya motor CG ini. Motor CG. CG baru waktu itu. Saya dapat.
Jadi hari Sabtu kami bisa keluar, ya kadang-kadang dengan Pater John, kadang-kadang Pater Tom Ya. ke Bejawa. Nah, kalau saya ada giliran misa di Bejawa, ya saya bawa mereka, dan mereka bisa konselebrasi. Ya. Nah, tadi mereka belum bisa berkhotbah. Nah, kadang-kadang juga kami pergi outing, ya keluar siar sedikit ke bagian Emire dan John. Dan John kan suka minum bir toh. Oh ya. Biasa singgah di toko-toko kecil di Jawa itu. Ya. Beli bir, beli daging kaleng. Ya kami rileks saja. Karena sambil menanti toh kapan itu benih dari uskup itu keluar. Dan waktu di Matalopo itu uskup pernah menulis surat bahwa mereka itu nanti yang kerja sebagai pembantu MBC ini tidak bisa itu mengelola paroki sendiri. John waktu itu sedikit frustrasi. Lalu baca habis, dia tulis balas dalam bahasa Inggris. Lalu saya coba terjemahkan, kirim untuk uskup dan juga tembusan kepada Provinsial India. Itu kembali ke janji awal, mendatang untuk bisa mengelola satu paroki yang lama-kelamaan bisa mungkin bisa mendirikan biara toh. Tapi pertama-tama itu paroki dulu. Lalu uskup tersentak dengan janji itu. Ya akhirnya uskup juga setuju. Lalu mulai dengan itu surat secara resmi itu. Sehingga itu 29 Januari 84 itu ya itu mulai itu berdirinya paroki Santo Yosef Bejawa. Mekar dari paroki MBC. Dan juga sebelumnya itu mereka pilih itu dewan pastoral. Sudah dipilih duluan, kemudian baru pengeresmian itu. Waktu itu saya juga hadir. Hadir. Tapi mereka belum bisa pindah ke Bejawa sesuai pengeresmian itu karena belum ada bangunan. Belum ada bangunan. Mereka perlahan-lahan mulai bangun pastoran yang sederhana. Lalu gereja itu kan sudah ada bisa, tapi yang lain-lain itu belum ya. Gedung pertemuan. Kemudian dari Matalopo itu John pantau. John juga kami dua sering ke Bejawa dan motor itu untuk lihat bangunan. Berarti ketika SK penetapan paroki sudah resmi, tapi tinggalnya masih di Matalopo? Di beberapa bulan. Itu beberapa bulan ya Pak? Beberapa bulan. 1 ke 2 bulan. Tapi John selalu ajak saya untuk bonceng dia pergi kontrol bangunan itu. Dan waktu itu pengeresmian itu uskup kan nanti toh 29 Januari 84 itu pengeresmian. Lalu sampai dengan 3 Februari 84. Jadi 3 Februari 84 baru pindah tempat di pastoral. Jadi kami antar agak ke sana. Masuk dan semua peralatan itu sumbangan dari itu ibu-ibu Santa Ana itu. Jadi masih sederhana. Dan John punya prinsip, dibilang kita jangan cari uang. Kalau kita cari uang akan lari lebih jauh. Jadi uang itu nanti datang pada waktunya. Sebaiknya kita tekun dalam berdoa sambil bekerja. Itu John punya prinsip. Dan selama sekitar sebulan itu dia mulai tulis surat itu minta supaya tekun berdoa untuk mulai itu pembangunan. Dia tulis surat sebarkan biarpun tinggal di Matalopo, tapi brosurnya itu. Lalu saya kan sering tuh bisa di MBC Jawa, juga di stasi itu di Santo Yosef sekarang. Saya sering kali kami doakan itu dalam khotbah juga saya sering singgung.
Pasti surat-surat permohonan beliau itu lebih untuk mohonkan doa supaya Doa, pembangunan ya. mulai ini. Jadi bukan berisi permohonan untuk sumbang batu, semen dan seng, paku ya. Itu dibilang uang itu nanti. Uang itu masih tersimpan. Nanti pada waktunya dia akan datang. Itu dia punya prinsip dan dia nasihat untuk semua imam dalam refleksi itu. Seperti itu. Jadi John punya spiritualitas itu memang mendalam. Dan Tom itu. Kita bisa lihat John lebih. Karena dia punya pengalaman banyak tuh. Sebelum di senior kurang lebih di paroki, di vihara, di retret segala macam. Itu John. Tapi orangnya rendah hati. Orang saleh, rendah hati. Lalu saya juga tertarik yang dia punya itu 5 pilar itu yang mau dibangun di paroki. Semacam visi misi untuk paroki visi misi supaya bisa bertahan lama, ya itu ada 5 itu. Yang tadi itu saya sudah sebut tadi itu doa. Doa kemudian pendalaman iman. Pendalaman iman, kerjasama dengan umat, kolaborasi. Lalu pendidikan calon imam itu kemudian ya. Lalu pembangunan visi. Jadi kalau kita di sini ini kan biasanya pembangunan visi lengkap dulu baru kita masuk. Padahal sebaliknya ubah urutan itu. Pembangunan visi jadi yang itu yang dia selalu tekankan dan dalam pembicaraan kami dua itu selalu dia ngomong seperti ini. Dan saya juga alangnya macam waktu mulai paroki itu mulai dengan itu peningkatan penghayatan iman. Jadi mau itu memajukan itu spiritualitas hidup rohani umat. Karena sepintas kilas itu dia lihat bahwa umat itu haus akan itu kehidupan rohani. Sesudah itu yang kedua itu pendalaman iman. Pendalaman iman dan John itu dia itu tajam dia punya visi ya, kelihatan itu. Dia bisa sebenarnya hanya bahwa dia tidak bisa buat karena masih sulit dalam berbahasa. Sehingga dia butuh orang-orang yang kira-kira dia yakin bahwa bisa memberi sumbangan. Dan dia minta pertama-tama itu kami yang dari seminari. Kami yang dari seminari itu diminta itu mulai dengan retret perlingkungan itu. Dengan tema saya dengan Pater Alphonse rasa itu temanya itu hidup adalah anugerah Allah, karena itu harus dijaga, dipelihara, dipupuk dan dikembangkan. Jadi saya dengan Pater Alphonse buat rekoleksi tentang itu. Untuk umat di semua lingkungan. Kemudian biar saya dengan John dulu ya. Kemudian jadi saya bantu mereka itu selama saya ada di Makelok mulai dari tahun 83 itu sampai dengan akhir 85. Pater masih bertugas di sana. Lalu waktu mereka sudah tangani paroki, mereka masih minta saya untuk susun khotbah itu. Dan yang berikan pokok pikiran itu John beri dalam bahasa Inggris, kemudian saya coba perluas toh. Dan saya susun khotbah itu dari tahun A sampai dengan C. ABC lengkap. Mestinya ada buku yang tersimpan barangkali kompilasi. Pater John bawa semua. Bawa. Jadi saya beri Pater John dan juga Pater Tom, mereka dua dapat. Jadi seluruh itu saya punya ada demikian 3/4 saja. Lain itu sudah karena pakai ketik. Dan memang ada juga yang minta tuh, sudah minta. Karena saya kirim kemudian mereka minta lagi, saya bilang, itu sudah tidak lengkap lagi. Jadi dia beri beberapa pokok pikiran eksegetis. Lalu saya coba lengkapi. Dan saya susun dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Kalimat-kalimat yang tidak kalimat menjembuk yang panjang lebar, tapi sederhana tapi jelas. Supaya mempermudah mereka tuh. Itu selama saya ada di Makelok sampai tahun 85 saya buat.
Kemudian saya kan pergi studi lagi itu tahun 86. Ya. Jadi 86 itu sekitar bulan April. Nah, jadi saya tinggalkan Mataloko itu sekitar bulan Maret itu 86. Nah, tapi kami punya relasi itu masih kontak juga ya. Masih kontak. Selama saya di Filipina setahun itu, nah itu John tetap kontak. Lapor tentang perkembangan itu, apa ini, perkembangan paroki itu. Ya. Nah, dan John itu waktu saya mau berangkat itu saya ke ke Bejawa, pamit itu ada satu ibu yang datang bawa surat banyak begini itu ke Jakarta tuh. Iya. Pater John bilang, oh ini bebankan Pater Nado sini. Dia ke Jakarta dia harus cari lagi kiri kanan lagi. Baik dari Papa. Nah, John itu surat saya beri dia lekat semua surat itu perangko. Oh ya, dengan perangko kirim. Bayang nanti saya kasih ibu itu saya sudah kirim daripada bebankan Pater. Jadi dia lalu ke Kupang. Sampai di Kupang itu waktu mereka masih di Daikoten, John masih ajak saya bilang baik John, tapi nanti saya kan kunjung Frater Top toh. Ya. Baru saya singgah. Nah, jadi saya singgah kunjung mereka. Nah, kemudian itu kita kembali ke Bejawa dulu ya. Jadi waktu mereka rencana mulai membangun itu rumah pendidikan itu, John minta saya. Waktu itu mereka belum punya kendaraan toh. Ya. Dia harap saya bawa motor dari ini, lalu kami dua pergi cari lokasi. Ya. Yang pertama-tama kami cari itu sumber mata air. Kami naik itu ke atas, dapat wah ini sumber ada ini. Ketemu dengan itu, tuan tanah di situ, tentang itu. Bagaimana kalau kami jadi buka biara di bawah? Bagaimana air bisa dari sini? Oh bisa, kata bisa. Coba pencaratnya bagus kan? Sudah dapat itu kami pulang ke Mataloko. Pulang ke pastoran. Dia bilang, kau datang lagi. Kita pergi cari lokasi mana. Nah, kemudian kami pergi cari. Kebetulan kami mendapat Bapak Yosef Perubahan. Ya, Bapak Yosef Perubahan. Yosef Perubahan. Rumahnya di pinggir jalan toh. Ya. Kami sampai di situ ketemu dengan dia. Nah, Bapak, ya saya bagaimana ini? Kami ini mau cari lokasi ini. Kemudian nanti Pater datang lagi. Nah, akhirnya kami datang satu hari, kami datang dia tidak ada. Bilangnya dia di kebun. Kami bilang kebunnya di mana? Oh di sana. Akhirnya yang satu anak ya diantar kami. Waktu itu motor kami lepas di rumah. Jalan kaki ini masuk hutan tuh. Nah, masuk hutan sampai sana ketemu Bapak Yosef ini. Sementara itu minum tuak. Ya. Minum tuak, makan ubi rebus dengan itu jagung muda toh. Ya. Lalu mereka ajak, Pater bisa makan. Saya bisa, hanya Pater John ini sulit ini. Tidak, saya juga bisa. Pater John beliau. Pater John ini juga coba makan ya. Dia akan makan pelan-pelan tuh sedikit-sedikit. Nah, sudah itu sebentar itu omong. Bapak Yosef kami tadi cari engkau di rumah tidak ada. Ya saya di kebun ini. Oh di kebun ini. Ini Bapak punya kebun kah? Ya. Berapa hektar? Sekitar lebih ya. Nah, bisa nanti. Nanti kita omong kemudian tapi bagaimana Bapak kami mau bangun biaranya. Bisakah kami beli sebagian dari tanah itu? Kira-kira itu kebun kopi Bapak. Kebun kopi waktu itu. Saya bilang itu bisa 4 hektar. Bisa kan tidak 4 hektar? Oh bisa. Jadi kan kami omong di tanah itu. Omong langsung di kebun. Langsung di tanah. Ya, di tanah. Ya kami doa cari lebih dulu. Nah, tapi sebelum itu kan waktu itu suster OCD berkedatangan itu kita ke Surisina dulu. Ya, di bawah. awalnya di Surisina. Nah, tapi Om Yosef, Om siapa itu dia keberatan karena tanah satu-satunya itu. Ya. Nah, kemudian jangan mulai kita cari lagi. Akhirnya ke Bogenga yang sekarang. Bogenga yang sekarang. Nah, lalu ya itu
saya sudah dapat lalu saya pergi studi itu. Nah, kemudian waktu saya di Washington DC tahun berapa tuh? 89 barangkali atau 8. Itu dia kirim foto rumah novisiat itu, bangun tuh. Ya. Udah kirim. Sudah mulai dibangun. Sehingga waktu saya pulang dibilang itu rumahnya berada, jadi aku datang ke sini sudah beri pembinaan. Dan saya datang sampai ke Kupang tadi. Nah, dan baiknya John itu kalau dia pesan orang, dia atur kendaraan. Nah, dia atur kendaraan. Selagi saya masih di sini sebagai dosen, dia kirim. Waktu itu kan sudah dapat mobil toh. Ya. Nah, sudah mobil hardtop. Hardtop itu. Nah, saya datang ke sini. Dan John dan Tom itu selalu setia tinggal di sini. Kalau datang ngurus visa dan sebagainya, selalu di sementara itu belanja. Dan juga waktu saya mau operasi mata lalu gagal itu, John ini selalu doakan. Kadang-kadang dia beri dia uang sendiri. Jadi orangnya murah hati. Tanpa kita minta, kita punya kebutuhan itu dia tahu. Mungkin dari spiritualitasnya yang mendalam tadi yang dihayati. Nah, kalau di Kupang itu juga waktu itu juga mereka cari tanah, cari tanah, akhirnya dapat itu. Tapi sebelum itu dia cek dulu ada air di dalam itu tidak, atau dari mana pipa kita dapat. Lalu dia usahakan air lebih dulu sebelum pembangunan. Ya. Diusahakan air duluan. Jadi begitu air baru mulai bangunan. Nah, itu hebat. Jadi air pertama baru mulai membangun dan yang lainnya. Lalu mereka ke Kupang itu juga kan gempa tadi. Ya, 92. Tahun 92. Padahal sebelum itu datang dan kami bersama-sama berusaha untuk beli tanah itu harga murah. Ya. Di Ali Udetarnolus di Tapliat. Sekarang kalau salah itu tanah hibah dari Romo, dari Lukas Lucy. Lukas Lucy. Ya, jadi Lukas Lucy. Kemudian urusan waktu itu agak itu kurang lancar itu jalan masuk. Tapi John itu orang luar biasa. Jalan masuk. Jadi waktu mau bayar itu dia keberatan bilang itu dalam mimpi ini tapi mungkin pengaruh orang lain. Bapak larang kami supaya tidak boleh jual itu. Dia punya separuh tidak boleh. John bilang, wah itu kamu sudah pernah berdoa untuk Bapak? Bisa begitu? Tidak pernah. Itu Bapak itu sebetulnya dalam mimpi mau supaya kamu berdoa untuk dia. Bisa untuk dia. Ya. Jadi kalau kamu butuh, kami bantu. Kami bisa, tidak usah stipendium. Bisa untuk apa? Baik. Pater, ini dari sharing sejauh ini saya menangkap kesan yang sangat kuat bahwa persahabatan Pater Nadus dengan kedua pendahulu kami ini memang sangat dekat. Selain karena itu tadi faktor awal memang membantu sejak awal belajar bahasa. Kemudian saya membaca di buku Kenangan 25 tahun itu bahkan ada keterangan tambahan yang buat saya buat kami ini tergerak untuk datang bertemu Pater. Jadi di sana dikatakan dan yang paling setia dari semua yang bisa membantu Pater John itu adalah Pater Bernardus Bunga Ama SVD. Itu beliau sendiri akui. Pater mungkin beri gambaran karena dalam buku Kenangan 25 tahun itu dalam banyak kesempatan itu ketika diadakan misalnya kalvat untuk umat, rekoleksi tadi baik umat secara umum maupun kelompok-kelompok kategorial, selalu Pater yang diminta untuk tangani itu. Itu apakah karena memang kedekatan itu tadi ataukah mungkin ada hal tertentu yang Pater John dan Pater Tom lihat itu kelihatan ketika Pater Nadus yang tangan itu memang pas bidangnya atau bisa karena kita omong itu dari penghayatan ya. Dan juga pengalaman dan penghayatan. Saya memang sesudah imam itu saya di seminari. Tapi selama di seminari itu saya diminta di perukul kita dekat macam perukul itu Bataloko, Mangulewa itu untuk beri pembinaan rekoleksi untuk kelompok-kelompok kategorial toh. Santa Ana, Muda Mudi,
atau juga persiapan perkawinan, saya selalu diminta. Nah, sementara itu juga saya bergerak di bidang pendidikan imam toh, dan saya kenal baik orang tua dari mereka. Nah, sehingga itu untuk saya itu memang saya suka, dan saya sebetulnya mau menjadi misionaris. Tapi yang saya tidak suka itu untuk pembinaan itu, pendidikan imam itu di Seminari Menengah atau di Seminari Tinggi. Tapi Banumin terbalik justru. Nah, lalu saya berusaha, kalau ketaatan toh kita mesti taat. Lalu saya robah, sudah tidak apa-apa. Saya kan di seminari kan hanya 2 tahun toh. Sudah itu kan tidak. Sudah 2 tahun diperpanjang lagi. Lalu waktu saya baru masuk Bataloko, sudah diminta toh beri pembinaan untuk Mudika, beri rekoleksi untuk siswa di Jawa. Sehingga kan saya mulai kenal mereka. Pak Pater, mungkin sedikit flashback lagi. Walaupun tadi sudah mulai disinggung mengenai, saya tuh penasaran, artinya dulu di seminari itu kan staf ada banyak, bukan hanya Paternadus tentu saja. Kok bisa Paternadus sampai ngeklik dengan kedua pastor OCD ini, Pater John dan Pater Tom? Ada sejarah khusus atau ada rekomendasi khusus atau terjadi begitu saja alamiah? Tidak terjadi begitu. Karena kan saya bergerak di bidang pendidikan toh, saya sebagai prefek di SMA. Dan juga sering kan kami ke stasi-stasi saya bawa. Mereka itu pada bulan Rosario kan. Dan saya latih mereka untuk pimpin ibadat, menyusun renungan seperbaiki, mereka bawakan. Saya kenakan mereka itu frater dan sebagainya. Itu John lihat. Lalu yang bersedia ya bisa berkorban itu mungkin John lihat itu dari saya. Sehingga mereka itu sering datang ke saya di kamar cerita-cerita. Jadi tidak ada rekomendasi dari orang. Sejauh ini yang saya tahu, dia kontak, ya spontan. Dan akhirnya dalam perjalanan yang benar bahwa Paternadus ini seperti disiapkan memang untuk mendukung OCD. Ya, macam waktu mereka tinggal di Bataloko juga. Ya kadang-kadang bosan juga tuh. Saya ajak mereka pergi ke kenalan di Jawa. Rekreasi tadi sampai KMR dan itu keluarga-keluarga yang dari Flores Timur, Mesin Bapu Dembong itu, Tinus mereka itu. Itu siapkan. Yang sekarang anak-anaknya itu John, Tom itu kenal pertama mereka itu keluarga. Atau juga keluarga anak seminari misalnya Ibu Mia. Ya, awal mereka itu. Saya kan sering sebelum mereka di Paroki sudah. Saya waktu masuk Paroki itu sudah sering dikenal. Atau Bapak Mundus mereka. Mundus Kila. Karena saya kan sudah lebih dulu itu selalu siap untuk bantu misa di MBC, kemudian stasi baru itu mulai dan gereja baru itu saya juga diminta untuk misa di situ. Saya waktu mereka mulai ya umat sudah kenal saya. Mungkin itu John mulai. Atau Pater Alphonse juga waktu dia kan barusan datang juga kan karena bisa di Jawa. Jadi memang kedekatan itu memang sejak awal kedatangan, dari sejak mulai belajar bahasa, bahkan kenal sampai angkatan ketiga tadi ya, angkatan awal-awal itu. Waktu John pulang ke India itu, waktu itu saya kira dia tidak sempat pamit kah di Bejawa ya? Iya, jadi setelah Pater John keluar dari Bejawa itu belum pernah kembali lagi. Kembali ke Kupang dan seterusnya. Ke Kupang itu. Lalu di Kupang dia sakit lalu terus terus ke India dan meninggal 2001. Lalu dilanjut oleh Felix mereka. Ya, Felix Petrobaldus dan 2 imam OCD dari India yang sekarang masih menjadi anggota OCD Indonesia, beliau berdua. Pater Felix dan Petrobaldus. Yang duluan pulang itu Yosef, siapa lagi? Vincent Ribeiro. Ya, Pater Francis Ribeiro dan beberapa karena kebanyakan kesulitan visa tinggal. Ya. Jadi mereka itu saya kenal, termasuk itu terpisah. Ya, terpisah. Baik Pater, ini kita dari banyak diskusi, banyak semacam ya bernostalgia mengenang kedekatan kisah
beberapa ya pelayanan bersama dengan beliau berdua. Mungkin sekarang kita bagaimana mungkin Pater melihat dulu ada hal-hal yang dihidupi dengan begitu baik oleh Pater John maupun Pater Tom. Ya mungkin Pater rasa itu sangat baik kalau sekarang para penerusnya, para Karmelit yang sekarang anggota Komisariat OCD Indonesia yang anggota pribumi, mungkin Pater lihat itu dulu ada dalam diri Pater John dan Tom, mungkin itu juga perlu dihidup dan diteruskan kira-kira dalam hal apa? Saya kira dalam 5 aspek tadi itu. Doa. Pertama hidup doa, kemudian itu pendidikan iman. Pendidikan iman, ya. Kemudian itu kerjasama dengan umat atau kolaborasi, dengan rekan. Pendidikan calon-calon imam. Pendidikan calon-calon iman dan pembangunan fisik. Ya, 5 pilar dari 5 Pater John. pilar itu. Jadi kalau 5 pilar itu kita abaikan satu, kita jadi pincang. Kalau doa itu diabaikan ya lebih pincang lagi. Memang John dalam khotbah dan lain sebagainya selalu 5 aspek itu. Paling tidak 1-2 yang ya tekankan. Lebih-lebih tentang doa itu. Dalam banyak kesempatan sering diulangnya. Saya memang sudah lama tidak membantu di Bijawa karena ya memang kalau diminta saya bersedia, tapi kalau tidak diminta dan juga saya mengerti karena kamu kan sudah banyak sudah banyak sehingga kami juga dibutuhkan sini. Terima kasih sudah menjadi sahabat OCD sejak awal dan sampai hari ini bahkan saya ya boleh bilang saya angkatan ke-22 Peter kalau dalam tingkat formasi di OCD. Sehingga saya tidak kenal. Ya, baru kenal ini. Dan bersyukur ketika janji untuk bertemu Peter begitu welcome dan ini saya merasa sangat di rumah dan ya begitu. Jadi Peter mungkin setelah melihat tadi dulu begitu intens ya kontak erat dengan beliau berdua, Peter John, Peter Tom, juga dengan beberapa misionaris India yang beberapa diantaranya masih ada, Peter Felix, Peter Balus tadi dengan beberapa pastor. Tentu saya setelah itu ya Pater mungkin dengan fokus di sini sebagai dosen, lalu sekarang juga tetap tinggal di Dalero. Dari jauh tentu Pater tetap memantau kami, karena mungkin 1-2 informasi tentang OCD pasti sampai juga di telinga. Bagaimana Pater dari ya sejauh ini mengamati atau melihat OCD ini, apakah menjadi agak pesimis atau tetap optimis di usia yang 40 tahun ini? Saya sangat tetap optimis karena ya memang ada 1-2 yang berhenti, tapi itu biasa, itu normal. Lalu perkembangan itu daerah kerja kami juga semakin luas sampai ke Tim, sampai ke Manado. Jadi itu satu yang luar biasa. Karena itu ya 5 pilar tadi itu harus dihayati dan harus diperbarui dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Saya sangka itu, dan itu bukan hanya untuk kamu saja, untuk semua masyarakat sama. Karena kita lihat paroki-paroki yang mundur, umat mengeluh, itu karena ini 5 hal ini, 1-2 yang diabaikan atau yang terakhir diprioritaskan. Urutannya ditukar. Salah satu ditukar. Sudah itu kebajikan yang harus kita hayati seperti Tom dan John itu ya rendah hati, dan jabatan yang kita peroleh itu untuk melayani, bukan melayani. Itu hal yang penting. Kemudian kejujuran, khususnya dalam hal keuangan. Kalau John itu orang yang beruang, tapi uang umat itu dia tidak pernah. Dia sumbang dari uang pribadi. Kan dia citra saya semua. Dan waktu saya pun mama sakit itu berobat ke Surabaya, selain itu biaya dari provinsi, OCD juga bantu beri 1 juta enggak. Tapi kemudian uang itu tidak terpakai. Lalu waktu ketemu dia Saint John, saya mau kembalikan uang itu. Uang itu kalau sudah keluar dari saku saya tidak boleh masuk lagi. Oh ya, lalu bagaimana?
ini ada orang yang jual tanah di dekat kampung di Momere sini, 1 juta. Saya beli saja itu. Saya beli untuk apa? Itu untuk kemana kayaknya masih SMP, sembilan. Jadi lihat begitu jauh. Jadi beli 1 juta. Luasnya 58 kali 56 meter persegi. Dan sekarang jadi kebun itu anak yang dulu yang masih sembilan tadi. Cuma penglihatan jauh. Ya. Jadi itu, ya dia punya apa tajam ya. Isinya. Atau dia beri sumbangan itu tidak tanya butuh apa dia. Jadi saya itu tidak pernah minta. Tapi dia beri sesuai dengan yang saya butuh sebenarnya. Jadi itu ketajamannya ya. Dan dia tolong orang itu dengan ikhlas. Bukannya tolong itu didoakan. Itu yang luar biasa. Saya lihat dalam diri Tom dan John. Saya sangka yang kamu cuplikan atau yang sudah ada di situ itu yang sekarang diperbarui dilengkapi untuk menghidupkan kembali semangat pendiri. Mereka itu orang yang betul menghayati itu kau biara. Kelihatan mereka itu semi kontemplatif tapi sudah 3/4 kontemplatif. Ya. Terima kasih Pater, ini kesaksian yang sangat membesarkan hati kami, anak-anak, adik-adik yang kemudian ini. Pada akhirnya Pater, tetap Pater mungkin dalam bahasa yang langsung atau mungkin dibungkus dalam ini satu hal yang mungkin Pater rasa perlu dievaluasi dari apa yang sekarang kami hidupi sejauh Pater mengamati, kira-kira dalam hal apa itu perlu diperbaiki, semacam satu evaluasi catat kritis begitu. Saya omong sedikit ilmiah karena berhadapan dengan dosen ini. Saya memang tinggal jauh dan ya, berita perkembangan kamu itu saya tidak terlalu ikuti. Ya, saya untuk menyampaikan itu memang agak sulit, tapi saya kembali kepada hal 5 pilar tadi itu. 5 pilar itu kalau diperhatikan baik, kita kerja sebagai apa? Sebagai dosen kah, sebagai pasaporopi kah, atau sebagai anggota dewan kah, itu 5 hal ini penting. Kalau kita tidak berhadapan dengan umat, maka orang-orang yang kita pimpin. Di pendidikan ya para calon imam itu. Jadi hanya ikut kita punya pendapat saja, dengar juga. Jadi satu kehebatan mereka itu kesediaan untuk mendengar, membiarkan orang bercerita, lalu jangan itu masuk pelan-pelan atau mereka. Lalu ya kan dalam perkembangan ini kan itu mass media yang begitu tuh. Saya kita sebagai calon imam itu kan harus bijaksana. Ya, dalam menggunakan mass media itu atau juga dalam menjalankan tugas dan kerja kita. Ya, kita harus berikan teladan. Jadi John dan Tom itu bersaksi bukan lewat pewartaan, tapi kesaksian hidup. Pewartaan mereka tidak abaikan, tapi kesaksian hidup mereka kedepankan. Sehingga orang lihat, mereka omong dari apa yang betul-betul sudah mereka hayati. Jadi itu mungkin sama ini untuk kita itu. Khotbah kita itu menyentuh dan mengajak orang untuk bertobat. Kalau yang kita sampaikan itu tidak seluruhnya, tapi sebagian besar kita hayati. Saya suka itu. Terima kasih banyak Pater. Ini satu seri yang mendalam. Saya datang tidak sekedar untuk bernostalgia, untuk sekedar mengingat masa lalu, tapi membawa nilai yang ada di pengalaman masa lalu itu untuk kami teruskan di usia yang ke-40 OCD Indonesia tahun ini. Baik kepada semua,
saya ucapkan selamat merayakan 40 tahun OCD Indonesia. Ya, dan harap ke depan semakin lebih bersemangat lagi dalam menghayati spiritualitas kami.